Kecuali Maulid Tiba, kata Habib Abdullah bin Shalih Al-Attas, Maulid Tiba itu dihadiri Rasulullah SAW sejak awal pembacaan sampai akhir pembacaan. Jadi anda betul kayak dengan hadir Nabi SAW. Sedangkan Maulid yang lain hadir Tuhan yang kita, tapi mak pikir dari saya. Mak di bawah saja dia telah Allah sana sallallahu alaihi Muhammad asyarakat al-asad rahmat. Pun Nabi SAW. Dalam menulis tutur dia begitu ya. Mahina korum awal wa dihadzal hadis sampai tadi. Pikir deh. Begitu juga Maulid Tiba yang kita baca dikatakan oleh Habib Abdullah bin Shalih Al-Attas dihadiri oleh Rasulullah SAW dari awal pembacaan sampai akhir pembacaan seperti itu. Tetapi bagaimana sikap kita jangan membanding-bandingkan Maulid. Jadi itu berarti malak bita jiran dari sagi malak binasa. Ini Maulid malak ini. Malak di berasanji Maulid. Kok dia mencari tangan bita malak ini apa? Hanya ini nama tak ada di dua nama peserta ulama tadi itu berbeda dia. Ya. Miapa pasti saleh misalnya dia acara di WA membaca itu pada saat dia apa? Tapi khusus majelis An-Nur karena dari awal membaca di bari ya dibaca kita dibaca. Meskipun ada maulid yang lain yang boleh dibaca. Nah, karena apa? Kita tidak merubah apa yang sudah dibawa oleh Tamawi Tadiolo. Seperti itu. Jadi bukan berarti maulid pada saat ini tidak boleh, jangan masalah dibaca. Karena dalam khusus kita dalam Majelis An-Nur kalau bisa tetap membaca maulid Ad-Dibai supaya dia putus barakahnya. Waktu diolok, pas saya tadi kenapa boleh tidak dia? Karena yang kita temannya diolok. Orang diolok mengikuti orang dia rambut dia barakah. Jangan sampai dari dulu tidak pernah merubah terus kita yang berada di belakang malah merubah maka lebih banyak dan juga barakah. Tapi diringkas sebelumnya, suatu lamahat kawakib diringkas, misalnya lagu-lagu lain lama bahasa Indonesia lala. Pada orang kada apa dia tawar. Makasih tuh dia ditangi Pak, anuna ayanganna kan hasil ini deh. Tapi rasamu pakai. Ikuti apa yang sudah dibawa oleh para ulama. Yang merasa ini belum tentu benar di kalangan para ulama. Kan begitu. Dia itu warakaan dolan dia. Kemudian ini Maulid Tiba dia ya dikarang oleh seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ini dikatakan Ad-Dibai. Dibai itu nama satu kampung. Dibai itu artinya batu putih, batu berwarna putih. Itu namanya Diba. Dikarang oleh salah seorang ulama dari Afrika itu Afrika ya tahu dia. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini orang Afrika. Orang Afrika, beliau seorang ahli hadis. Ulama besar Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai juga pertama kali dibawa ke Hadramaut oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi sebelum di Hadramaut sebelumnya tidak ada Maulid Tiba. Yang pertama kali membawa itu seorang wali besar, wali kutub namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan belum menyebarkan itu di kota Huraidah sampai selanjutnya menyebar sampai ke kota Tarim. Ini Maulid Tiba. Maulid Tiba pertama kali datang di Mandar. Siapa yang pertama kali membawa? Yang membawa adalah Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Attas. Saya kami di Jakarta. Dulu ini kan orang ulama besar di Jakarta, namanya Syekh kami Habib Hamid. Pertama kali dibawa ke Pambusuang tahun 1960. Tahun 1960. Lahir Madinah. Dia lain dapat lahir. 1960. Luar biasa. Berapa tahun yang lalu dia? 60 tahun yang lalu. Ya, 62 tahun yang lalu. 61 tahun. Maksudnya berarti usia Maulid Tiba masuk ke Mandar sudah 60 tahun. 60 tahunan. Nah, itu ceritanya dulu Maulid Tiba ini masuk ke Tanah Mandar berdasarkan informasi yang saya dengar adalah ini cerita daripada almarhum Syekh Ja'far bin Thaha Al-Mahdali. Abangnya Syekh Fauzi. Ya. Jadi beliau menceritakan bahwa dulu dia Mandar Diolo, khususnya daerah Pembusuhan dia, dia posasi lama mak gae, orang posasi, masih ada tradisi yang berbau syirik. Lama waktu tindakan kubur. Ayo dia. Iya zamannya masih. Jadi dulu Islam kan belum merata. Anda pada bahasa di modal itu sebenarnya nanggure. Diolo medio jangan di daerah pegunungan dan sebagainya, daerah Pembusuhan sendiri yang masih sudah banyak ulama di situ masih banyak melakukan seperti itu. Kubur diolo dia lama waktu tindakan kubur dia mau dia katanya lambau tahu kubur mana sesajen. Pamil lama mak gai posasi semua mana itu. Ketika Habib Hamid datang pertama kali tahun 1960 di Mandar, di situ lalu mendakwakan katanya saleting kebiasaan besar dia macam ada besar dia. Mani mau lama mak gai mau mialau ya. Penting dia mau mialau dia mak gai dia mialau bawa itu nama anak pendibai dia ya. Semenjak saat itu tradisi berubah. Sampai sekarang berjalan sekarang para nelayan mau boleh mak gai pola mandi pendibai dia. Biasa nanda gaina dia tadi
cuma tunggu mana gue pura dibacaan tiba-tiba betul lah udah datang kamu agak ya lah boy salahnya mana buat aja. Nah seperti ini. Jadi betul-betul ini Maulid tiba barakah luar biasa dan dibawa oleh para ulama kita dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Maulid tiba ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, ya. Malu ni kalau mau diterjemahkan sih itu dibayi diwasa gini aja. Kan semata diwasa dia harus disembat benar. Ya. Supaya kalau semangat kita baca. Kan membaca itu gini di al-hadits tsani. Ya. Al-hadits apa namanya al-hadits tsani? Apa hadis yang kedua. Karena al-hadisul awal hadis yang pertama. Al-hadits tsani hadis yang kedua. Ini cerita waktu lalu dia. Melala al-hadits tsani an Atha bin Yasar al-Ka'b al-Akhbar. Dari al-hadis yang kedua datang dari berita seorang namanya Atha bin Yasar. Ya, yang seorang sahabat namanya Atha bin Yasar. Dia mendapatkan berita ini juga dari seorang namanya Ka'ab. Ka'ab itu Ka'bul Akhbar, tadi itu sangat dia. Al-Akhbar itu gelar. Al-Akhbar artinya si pendeta. Ya, Al-Akhbar artinya pendeta. Jadi Ka'ab Al-Ahbar, Ka'ab si pendeta. Nah, gitu artinya. Jadi Ka'bul Ahbar itu bukan satu kalimat nama ya. Nama Ka'ab namanya Ka'bun, Ka'ab. Ka'bun kalau tidak salah itu apa kambulan ini? Apa? Mata kaki. Bahasa Arab itu Ka'bun, apa namanya? Jadi mau jangan tahu saya Ka'bun. Nah, itu mata kaki sana. Tidak tahu saya kalau Ka'bullah boleh. Malaman doang maksudnya lo orang Ka'bullah. Ini berpancingan dia. Kau naik. Ka'bul Akhbar. Jadi Ka'ab. Ka'ab ini adalah seorang pendeta. Jadi mak dan dikatakan pendeta berarti dia adalah orang yang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim sebelum diutus Rasulullah SAW. Kan sebelum Nabi diutus jadi Rasul, ya orang-orang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum diceritakan. Qala, ya. Mau Atha bin Yasar, Ka'ab dia si pendeta. Pendeta itu makna, ya. Qala mawani allamani abit taurata illa sifran wahida. Dia pendeta dari kalangan Yahudi. Jadi dulu mereka mempelajari kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu diajarkan para pendeta, semua keturunan Yahudi pendeta. Allamani abi, napa turu akamau? Apa at-Taurata, kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali salambar. Jadi apa nih sedikit kita? Kita sedikit. Hingga nalalu kitab Taurat, napa turun nasa yang anak-anak, kecuali kita salambar nalai. Illa sifran wahidan. Ini napa turun anak dia? Ya, allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Dia kibar dia salambar. Anda napa turun bau? Si mata nalai kita dia. Mau tanda nih, bapia dia. Nalai dia yahtimuhu, ya, nopoi wa yudkhiluhu sunduk nanda tapati. Dan narora membaca. Karena kenapa? Karena orang-orang dulu, orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, karena semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah dari bangsa Israel, orang Yahudi. Ya. Jadi dulu semua nabi Musa dan sebagainya itu adalah dari kalangan Yahudi, ya, dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tidak ada nabi dari kalangan bangsa Arab. Ya, jelas beda di sini. Masalahnya ternyata di Taurat itu diceritakan nanti akan ada nabi dari bangsa Arab. Dan itu orang Yahudi tidak suka. Dia berharap bahwa nabi terakhir di akhir zaman itu harus orang Yahudi juga. Makanya sampai sekarang orang Yahudi dendam sama orang Islam. Karena tidak terima nabi itu dari bangsa Arab. Jadi dia tahu menyebar-nyebarkan jargon anti Arab, hati-hati Arab, lebih baik Islam Nusantara jangan Islam Arab, itu anti Yahudi. Tapi yang mati dia. Kalau sudah ada propaganda anti Arab jangan ikut Arab, itu program Yahudi di sini menanamkan di dalam diri orang supaya anti Arab. Itu karena orang Yahudi pun anti Arab dari dulu. Dia loi. Ini katakan tadi. Yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Nanda tapati. Falamma mata abi, tapana mata mikamau
Fatahtuhu uwai lu patio. Apa yang nak kamu dan apa turun dia? Apa lagi pada galan dia kan dulu pendeta tuh mengajarkan anaknya jadi apa dan nang guru apa turun dan supaya nang guru dia. Tapi dia misal lambat dan apa turun? Fatahtuhu faida fihi ternyata saya mendapati di dalam lembaran yang disembunyikan tersebut berita tentang Nabiun, seorang nabi yakhruju akhir zaman yang akan keluar di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, dia akan lahir di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, dan dia akan berhijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya akan sampai ke negeri Syam. Itu Yahudi nih itu berita malah kayak bahaya dia mau disebarkan dia. Jadi mau dia ulama, anak guru, siapapun dia, dan naita keutamaan orang-orang tertentu mungkin apa lambi, ya kalau dia khawatir akan menjadi saingan bagi dia Yahudi itu. Yahudi sama now orang milenial. Jadi itu masa dia tahu ya beberapa mudah tidak ada di sini. Beberapa ya mungkin namanya anak guru, anggaplah anak guru dia. Nah sisanya masalah tentang habaib. Iya atau saya masalah kalau lebih hati pasal itu. Mana lambi dah baca bab saya itu masalah habaib itu. Ini baca, mana? Lalamban nih. Ya buka lembar selanjutnya. Apa membahas tentang keutamaan habaib berarti. Pada itu satu dua oknum anak guru dan oleh habaib karena merasa tersaing. Ada betul Yahudi. Yahudi. Ada. Yahudi dia. Data beberapa anak. Usai nih mana. Kembali ke pembahasan. Dawai ke ini. Dawai. Jadi Rasulullah baru menceritakan tentang berita Nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, kira-kira dibaca. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kekuasaannya akan sampai ke Madinah. Yakushu sya'rahu. Dia senantiasa memendekkan rambutnya. Wa yattaziru ala wasatih. Dan si mata pakai lipat. Jadi izar, sarung yang kita pakai sekarang tadi itu biasanya dilipat Nabi tak diolok ya. Tapi Nabi itu kain yang dililitkan di pinggang itu namanya sarung dahulu. Hanya di Indonesia di Pacuabi dia mau dia lamban nama timur, gajah duduk, gajah bersih dia apa mau laut. Namanya sarung atau diolok sanggak kain nah lilit. Apa kita mau diperlu mandek dan handuk dan lawin tak air ya. Bahasa diolok dia. Dikatakan di antara sifat-sifat ataupun sifat-sifat Nabi tadi yang khusus arahu dalam mendekkan rambutnya, wa taziru ala wasati dan dia memakai sarung yakunu khairal anbiya dan dia akan menjadi seorang sebaik-baik nabi. Kami yang minta apa lambi dia Yahudi. Wa ummatuhu khairal umam dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Yukabbiruna Allah taala ala kulli syaraf yasufuna fi salatihi kasufufihim fil qital. Mereka senantiasa bertakbir ya, menyebutkan nama Allah dan mereka berdiri di dalam salatnya seperti safnya orang yang mau berperang. Kalau sampai itu menjijil saja, apa dia batu tabir berperan dia. Qulubuhum masahifuhum. Hati-hati mereka adalah mushaf-mushaf mereka. Ini hafal Quran. Qulubuhum, hati-hati mereka adalah mushaf mereka. Jadi dia jarang dia hafal Taurat, hafal jarang dia. Tapi umatnya Rasulullah SAW dimudahkan untuk menghafal kitabullah. Lah yang menghafal Quran 30 juz, menghafal Fatihah, menghafal umatnya Rasulullah SAW. Qulubuhum masuk. Yahmaduna Allah Taala ala kulli syiddatin wa raha. Mereka senantiasa memuji Allah. Ini cari dalam dulu tadi salam begini nabunya dia. Mereka senantiasa memuji Allah ala kulli syiddatin wa raha, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Maksud saya alhamdulillah, senangi alhamdulillah. Susah senang alhamdulillah. Kemudian di antara umatnya Rasulullah disebutkan umat di antara umatnya itu Nabi disebutkan dalam kitab itu thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga dari antara umat mereka, umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke surga dan tanpa dihisab. Allahumma ja'alna min. Kalau dia nomor 2 itu Allahumma ja'alhu pertama tuh dia dalam golongan itu sepertiga. Dan sepertiganya lagi wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Dan sepertiga lagi mereka berbuat dosa ya. Tapi entah sang apa dosana. Fayughfaru lahum nadapang dosana Allah Taala. Nadapang dosana. Kemudian wasulusun dan sepertiganya lagi dari umatnya, sepertiga akhir dia ya'tuna bi dzunubihim wa khataya idam. Dia datang dengan banyak dosa, mereka sana dosana. Umat Nabi tadi ya. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaika, Allah Taala dan malaikat, ilhabu fazinuhum. Malaikat, timbang itu dosa-dosa itu umat Rasulullah SAW. Itu terakhir di ini golongan yang paling banyak dosanya.
timbang fazinuhum. Fayaquluna mami malaika rabbana oh Tuhan wajadnahum asrafu ala anfusihim. Betul-betul kami mendapati jangan catatan amal mereka sudah sangat keterlaluan di dalam maksiat. Baik di sana. Si curhatan masalah. Di sana suyi malaikat ya. Asrafu ala anfusihim. Dia betul-betul keterlaluan. Wa wajadna amalahum minadz dzunub ka'amsalil jibal. Kami mendapati dosanya itu sebesar gunung. Baik di sana. Ghaira annahum hanya saja yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang baca doa asyhadu an la sebenarnya baca satu ditalu itu dibaca dia jadi kurang jadi bisa. Ditalu dibaca dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ini bisa enggak gini bisa baca. Ada pengurangan. Ya, malah bisa KPK dia. Peraturan bisa ada dia. Ini ya, tambah nanti pengajian selanjutnya tambah 2 ya. Kemudian selanjutnya fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Sambungan dulu tuh dia. Mau tapan ini saya Allah Taala ternyata masih ada dulu lewat doa ini. Artinya mereka betul berdosa tapi masih ada iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulul haqqu wa Allah Taala wa izzati wa jalali dan kemuliaanku. Demi keagunganku la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi andam itu pasitengan orang yang mendustai saya dengan orang yang beriman sama andam itu pasitengan meskipun mereka punya banyak dosa. Adkhiluhumul jannata bi rahmati fatam surga bi rahmati dengan pemaseu. Seperti itu ya jelas ya. Jadi ini cerita itu ada di dalam itu lembaran ini cuma diwajib deh. Makanya malu enggak bisa baca. Oh masih orang setan dia. Udah hebat sana tuh dibagi ya. Luar biasa. Jadi cerita tentang umat Rasulullah, sifat umat Rasulullah seperti dan sebagainya. Alhamdulillah membaca dengan seolah dia mudah-mudahan dia alam anak-anaknya. Ya dulu ya. Hadza tamalami rasana ya. Pada kesempatan ini Melo jelaskan sedikit tentang bulan Ramadan. Karena saya udah bulan Ramadan ya. Kemudian sebelum masuk bulan Sya'ban dulu. Insyaallah Anda sawa besok malam itu sudah nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah. Nisfu Sya'ban, setengah Sya'ban. Maksudnya masuk pertengahan bulan Sya'ban. Sya'ban Ramadan Sya'ban. Nah, saking semangatnya tuh bulan Ramadan itu semangat. Bagus, harus semangat. Dulu ya, Sya'ban dulu. Jadi bulan malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam istimewa dan ini harus jadi catatan, harus ada persiapan dari sekarang. Bulan Sya'ban termasuk 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Jadi Nabi SAW dia 5 malam siapapun yang berdoa pada malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya malam nisfu Sya'ban marondo dia. Jadi kalau baca Yasin Pitalu habis itu baca doa banyak itu baca Yasin Pitalu dia dengan niat memiliki panjang umur semuanya itu amalan wajib karena pada malam nisfu Sya'ban itu takdir di reset ulang ya. Ditakdirkan si tahun depan Allah Taala ya. Dalam tahun ini nana rostruk ya dalam tahun ini nama rupa ulawan dia nana wayammu dalam tahun ini namanya anak sapi mutalu karena ada semua takdir maco dan takdir karai. Kalau mau dibaca doa Yasin Pitalu ya Kak Dio, nah harus takdir karai Allah Taala. Mati paling itu di leading law misalnya, motor abura misalnya, nanti tidak selamat ya. Itu takdir jelek dalam tahun itu akan Allah hapus. Ya seperti itu. Takdir jelek mau dibaca doa Yasin Pitalu. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini termasuk juga ada amalan khusus yang dianjurkan para ulama. Ini tulis doa ayat dia pada malam nisfu Sya'ban itu akan andir ucap doamu satu tumpurna. Apa mau dia? Pura baik. Setelah pesan-pesan dari gue. Pura baik. Terakhir begini. Sebenarnya semangat tuh udah bicara sinuran. Jadi malam nisfu Sya'ban ya adalah malam yang Allah turunkan ampunan luar biasa. Sampai dikatakan malam nisfu Sya'ban itu Allah akan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu Allah turun ke langit dunia. Ini bahasanya. Tapi dari malam disebut Allah tidak turun ya.
Dikatakan Allah turun ke langit dunia dan akan mengampunkan semua dosa-dosa umat daripada Rasulullah SAW. Kecuali dua. Dia tidak dua golongan anda nada pangan oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah orang yang rugi. Meapa musading, dia nggak lumo, ya, sehingga lalu dia patambah orang sangat galumo nambah sih. Masih nasa lo tahu, minta nasa, padahal tambah orang yang setia tambah orang. Tapi galumo marah itu yang benar yang setia. Rugi misalnya, rugi berarti ya. Padahal tambah orang. Tapi khusus sampai tak ada galumo marah itu yang benar galunda tuh saya pando wai. Terus mana tuh? Sama marah ini saya cakar ini galumo. Itu galumo, condong. Pawara Nah begitu juga orang pada bulan Syaban ada dua golongan pemasih ini dosa ampunan turun kecuali dua orang, ada dua orang yang tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Si celaka beritahu dia siapa itu? Pertama orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Nama jelaskan bukan masalah musyrik jelas kita mesen. Jangan menyekutukan Allah, tidak boleh